Halo semuanya, selamat datang di channel Ami Foto ya. Jadi untuk Anda yang belum uh, tahu saya, belum kenal saya, silakan lihat di website saya. Di sana ada hasil foto-foto fotografi jepretan, fotografi jalanan yang sudah saya selami sejak tahun 2010 ya. Jadi fotografi jalanan itu apa sih? Fotografi jalanan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah street photography. Jadi fotografi jalanan ini kita merekam ya, bukan video ya, merekam kehidupan sehari-hari ya. Fotografi jalanan ini ada banyak tipenya, satu eye contact atau kontak mata ya, itu yang saya itu apa namanya ya, itu bakat saya ya untuk mengambil foto dengan eye contact. Oke, jadi dan jaraknya juga dekat. Jadi saya tidak suka dengan jarak jauh. Karena apa? Karena saya ingin ada seperti terkoneksi dengan subjek saya, ya dengan seseorang yang saya candid. Oke, jadi fotografi jalanan ini adalah foto candid, ya foto candid, mengerti kan ya? Di mana Anda tidak meminta izin kepada subjek Anda, kepada seseorang, tapi ada etiket-etiket yang harus juga ya. Ada beberapa negara yang tidak membolehkan foto kandid ya. Saya lupa negara mana ya. Kalau di Inggris masih boleh dan Belanda masih banyak negara-negara yang boleh ya. Nah, jadi foto jalanan ini adalah eh, fotografi yang membidik kehidupan sehari-hari dan ini perlu skill ya, perlu belajar dan kesabaran untuk mendalaminya. Saya mendalaminya sejak 2010, jadi saya tahu bagaimana cara untuk supaya bisa menjadi atau membidik ya kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitar kita atau di saat kita pergi kemanapun di sini. Jadi fotografi jalanan ini untuk semua saja, untuk semua orang. Kalau Anda merasa tertarik untuk membidik kehidupan sehari-hari, ya mulai ya, beli kamera dan dalami, pelajari karena sudah banyak sekarang orang-orang yang berbagi ilmu tentang fotografi ya di luar negeri, di Indonesia pun juga sudah banyak ya. Tetapi kalau menurut saya ya, guru yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Jadi belajar untuk membuat kesalahan, ya, bereksperimentasi sendiri. Karena dengan banyak membuat kesalahan, Anda akan banyak belajar dari hal tersebut. Ya, jadi orang-orang yang sukses karena mereka berani mengambil resiko dan berani membuat kesalahan. Karena salah itu bukan bukan hal yang tidak baik ya, atau tidak kesalahan yang kita buat bukanlah hal yang buruk, tapi pengalaman yang membuat kita semakin mengerti dan menyadari apa yang harus dilakukan untuk langkah selanjutnya. Jadi di saat saya mulai membidik fotografi jalanan atau street fotografi ya, saya belajar sendiri. Saya keluar sendiri. Ya saya tidak tahu apa itu street fotografi. Yang saya rasakan saat itu, di saat saya keluar dan membidik orang-orang di sekitar saya merasa bahagia sekali. Ya, dan sejak itu saya memutuskan untuk menjadi fotografi jalanan, ya fotografi jalanan. Dan kemanapun saya pergi, saya selalu membawa kamera saya untuk membidik orang-orang, ya secara kandid ya, secara kandid hingga hingga akhirnya di tahun 2016 atau 17 ya, banyak orang-orang yang meminta saya untuk membuat workshop, untuk memulai workshop dan saya mulai workshop tersebut ya. Walaupun awalnya saya ragu, saya takut ya karena wah tidak mungkin dong saya bisa buat workshop, saya bisa mengajar, tetapi ternyata saya bisa ya. Saya membuat workshop atau membuka workshop itu dari pengalaman saya sendiri. Ya karena saya belajar dari pengalaman sendiri. Jadi saya saya ajarkan mereka untuk berani membuat kesalahan, berani bereksperimentasi. Jangan berpikir bahwa membuat kesalahan berarti membuang waktu. Tidak, kita tidak pernah membuang waktu selama kita masih belajar. Kalau Anda tidak belajar, nah itu namanya membuang waktu. Tetapi kalau Anda belajar dan membuat kesalahan, Anda berkembang. Ya, dengan kesalahan itulah Anda semakin banyak mengembangkan atau perkembangan dalam apapun yang Anda lakukan saat ini. Oke, jadi
Fotografi jalanan ini ya bisa dilakukan di kafe, asalkan di lokasi yang umum ya, jalan jalan raya atau jalan-jalan kecil juga, atau, di kafe bisa juga. Di mall hati-hati karena saya pernah di mall di Indonesia pernah dicegat, oleh security ya. Kemudian, kita tidak boleh mengambil foto seseorang yang ada di dalam rumah yang ada di dalam rumah. Kalau di luar rumah boleh, tetapi di dalam rumah mereka itu privasi mereka. Jadi sebaiknya tidak. Kita harus juga menggunakan etiket ya. Nah, jadi guys, kalau Anda tertarik untuk belajar fotografi jalanan, ya itu sudah sesuatu yang bagus karena berarti di sini Anda akan mulai belajar untuk melawan rasa takut karena memang fotografi jalan ini akan mengajarkan Anda untuk melewati rasa takut. Ya di sini saya ambil contoh ya, murid saya yang awalnya dia tidak pernah berpikir untuk bisa mengambil candid ya, untuk bisa membidik foto seseorang atau orang-orang ya. Kemudian dia datang ke workshop saya 1 kali saja, ya. Saya ajarkan, gini caranya, setting-nya begini, etiketnya begini, dan lain sebagainya. Kemudian besok harinya dia pergi sendiri ya untuk, mengambil foto, membidik foto orang-orang dan hasilnya menakjubkan untuk seorang yang baru 1 kali datang ke workshop, belajar dari saya 1 kali, hasilnya sudah cukup bagus sekali dan saya cukup wow ya. Jadi dia pernah berpikir bahwa tidak mungkin bisa mengambil foto orang ya, secara kandid ya, tetapi kemudian saya ajarkan untuk berani melewati rasa takut. Karena rasa takut itu adalah apa ya, seperti pintu ya yang harus kita dobrak. Kalau kita tidak mendobrak pintu, maka kita tidak akan berkembang ke arah selanjutnya. Karena sebagai fotografer kita juga harus selalu berkembang, bukan hanya melakukan fotografi makro atau fotografi makanan saja atau fotografi potret saja. Kita harus berkembang, berani bereksperimentasi, berani mempelajari fotografi dengan, tip-tip baru ya, berani, apa ya, berani mengambil resiko lah istilahnya, oke? So, jadi fotografi jalanan mengajarkan Anda untuk bisa melawan rasa takut, itu sudah pasti, ya. Jadi di sini kalau Anda misalkan sedang jalan-jalan ya, bawa kamera, kemudian tiba-tiba Anda melihat pasangan duduk di stasiun atau di mana ya, duduk sedang bermesraan atau sedang kissing ya, kalau di luar negeri banyak ya. Nah, di sini jadi ada perasaan mau ambil foto atau tidak. Rasa takut membuat Anda untuk tidak mengambil foto tersebut. Tetapi intuisi Anda, dorongan kuat itu, ambil, ini kesempatan baik. Ambil, ini kesempatan baik ya. Jadi Anda harus berani melawan rasa takut untuk bisa membidik pasangan yang sedang bermesraan ya, berciuman atau bergandengan tangan ya, duduk di mana ya, di stasiun atau di mana ya. Jadi ini kita bisa bisa membedakan mana rasa takut, mana intuisi, mana rasa takut, mana dorongan ya yang membuat kita berkembang. Kalau misalkan satu contoh tadi ya, kalau saya tidak membidik momen indah pasangan tersebut, saya akan menyesal. Saya akan menyesal, ya. Nah, kalau saya membidik, saya harus berani mengambil resiko. Kalau misalkan pasangan itu marah, saya ambil foto mereka, ya saya harus melepas, harus menghapus foto tersebut. Tetapi kalau mereka tidak marah, saya simpan foto itu. Itu hasil yang terbaik. Terus terang sejak tahun 2010 saya mengambil foto atau membidik foto, jalanan ya, saya tidak pernah dihadapi oleh orang-orang yang marah ya, karena saya pernah membidik atau mengambil foto mereka yang sedang berciuman atau yang sedang apapun ya, tidak ada yang marah, tidak pernah mengalami hal itu. Jadi rasa takut ini sebenarnya hanya sesuatu yang membuat kita tidak berkembang. Ya, kita harus berani mengambil resiko. Nah, sama halnya sebagai fotografer jalanan ya, kita harus berani mengambil resiko. Kita lihat saja nanti, yang penting ambil dulu fotonya dan lihat bagaimana nanti. Karena kalau kita tidak mengambil, maka kita akan menyesal. Ngerti ya? Kita akan menyesal. Ah, kenapa saya tadi tidak ambil foto itu ya? Padahal bagus sekali momennya. Nah, itu ya. Jadi fotografi jalanan akan
mengajarkan Anda untuk berani atau bisa melawan rasa takut atau bisa membedakan mana rasa takut, mana dorongan positif, ya. Saya garansi. Coba Anda, keluar ya dengan kamera, ya. Nah, kemudian membidik seseorang yang tidak Anda kenal. Bagaimana perasaan Anda? Mungkin awalnya Anda hanya membidik dari belakang, itu tidak apa, karena masih rasa takut. Kemudian setelah dari belakang, Anda ingin dari samping, ya. Nah, setelah dari samping, Anda ingin dari depan, jadi face to face atau tatap muka langsung dengan subjek Anda, ya. Jadi rasa takut ini perlahan akan mencairlah istilahnya ya. Rasa takut dalam membidik orang-orang atau foto jalanan ya akan semakin berkurang karena kalau Anda banyak berpraktek ya, banyak, berpikir positif lah pada dasarnya di sini, oke? So, jadi kalau Anda tertarik untuk belajar fotografi jalanan, kalau Anda, apa ya, ingin belajar dalam bahasa Inggris silahkan lihat di channel saya satu lagi. Di sini mungkin nanti saya akan ajarkan juga, saya buat, tutorialnya untuk fotografi jalanan. Jangan lupa lihat di website saya ada, apa, ada portfolio saya dan ada informasi dan kalau Anda tinggal di, Skotlandia, ingin belajar fotografi, ya, dengan saya menyediakan ada meet up ya, meet up ini gratis, untuk sementara ini gratis. Jadi kita bertemu sebulan sekali di Glasgow dan di Edinburgh ya, setiap bulan. Saya sebagai host-nya di situ ya. Nah, saya juga menyediakan workshop ya untuk street photography ya. Saya sudah membuka workshop sejak 2017 dan semua informasi ada di bawah video ini di website saya. Oke, terima kasih sudah hadir. Salam damai, namaste.